Bank Ina ini kan masih relatif kecil ya. Kita juga masih terus memupuk modal. Yang paling tidak kami sudah bisa memenuhi ketentuan OJK sampai akhir tahun 2022 ini modal kami sudah 3 triliun bahkan di atas 3 triliun. Hal ini juga tentunya untuk menunjang bisnis ke depan karena KAR kita masih relatif aman, sekarang ini masih sekitar 37%. Dan setelah right issue nanti mungkin akan melonjak di atas 40 ya. Tetapi untuk menghadapi bisnis ke depan kami sudah antisipasi untuk hal itu. Oke, baik. Pak Daniel, kita bicara begitu ya terkait dengan KAR yang bagus dan juga likuiditas yang longgar. Evaluasi target dari RBB 2022 Bank Ina Perdana khususnya pertumbuhan dari outstanding kredit dan juga DPK, mengingat kita juga sudah jelang akhir semester 1 begitu ya di 2022 ini. Oke, di Maret sebetulnya kita punya target RBB 2022 itu sudah hampir semua terlewati, khususnya di kredit ya. Kredit itu year on year kami bisa tumbuh 95%, DPK juga 45% ya. Itu semuanya di luar ekspektasi kami. Dan saya melihat tahun 2022 ini karena COVID itu bisa di-manage dengan baik oleh pemerintah ya. Kita lihat pada pasca Lebaran itu kenaikan COVID itu hampir tidak signifikan, sehingga confidence daripada para pengusaha dan masyarakat itu cukup tinggi. Dan kami rasakan sekali permintaan kredit ya, khususnya di Bank Ina itu cukup tinggi, khususnya di modal kerja. Yang di tahun-tahun sebelumnya pada waktu COVID itu boleh dibilang standstill lah, nggak ada permintaan yang secara besar gitu. Dan ini Oke, kami baik. harapkan di. Oke, baik. Pak Dadil, apabila kita bicara juga terkait pertumbuhan kredit di sepanjang tahun 2022 ini, akankah Bina ataupun Bank Ina Perdana ini juga akan merevisi naik pertumbuhan dari kredit dan juga akan di angka berapa, Pak Dadil? Oke, ini masih dalam finalisasi. Tentunya bulan ini kan untuk kami masukkan revisi RBB kami ke OJK dan umumnya kami bisa tumbuh 2 kali lipat daripada outstanding di 2021. Ya, itu yang kami harapkan dan ini semuanya kita lagi finalisasi dan kemungkinan minggu ketiga baru kita submit RBB revisi RBB itu ke OJK. Oke, Pak Dadil, apabila kita juga mencoba membedah begitu ya dari postur penyaluran kredit Bank Ina Perdana di sektor prioritas dan juga potensi ekspansi ke depan akan seperti apa sih, Pak? Yang sekarang ini banyak sekali permintaan untuk modal kerja, khususnya di consumer product dan juga kita ada beberapa kredit investasi untuk industri pengolahan dan manufacturing, ya. Dan itu yang saya rasakan permintaan cukup banyak. Kemungkinan selama 2 tahun terakhir dalam masa pandemik tersebut, pengusaha itu kan umumnya tidak ada investasi baru, ya, dan juga modal kerja sesuai pada waktu itu demand-nya juga menurun. Nah, sekarang ini saya melihat potensi untuk pertumbuhan kredit ya di perbankan itu cukup tinggi. Kemungkinan kalau prediksi saya sampai akhir tahun ini bisa di atas 9% ya. Walaupun mungkin masih single digit. Oke, baik. Untuk strateginya mungkin Pak Daniel Bank Ina Perdana dalam menyalurkan kredit khususnya di sektor prioritas dan juga kesiapan perseroan untuk berkompetisi di bisnis sektor tersebut. Baik Mas, kita juga tentunya sedang menggalakkan ekosistem daripada debitur-debitur korporasi maupun komersial kami, termasuk juga di Saling Group, agar kami juga bisa ikut berpartisipasi di dalam sektor prioritas ekonomi, khususnya di SME, mikro, dan perlu diketahui kami juga sudah mendapat izin alokasi dari Menteri Keuangan dan rekomendasi daripada OJK untuk menyalurkan program KUR. Dan saya harapkan dalam tahun ini, mungkin setelah semester kedua awal, kami sudah bisa melaunch untuk KUR kepada para nasabah-nasabah mikro.
yang itu tentunya berhubungan dengan ekosistem daripada grup debitur-debitur korporasi maupun komersial. Itu salah satu strategi kami untuk turut serta dalam menggalakkan fasilitas kredit sektor ekonomi prioritas.